Shalom Ibu Bapak, Sobat Maestro dan umat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama masuk dalam perenungan akan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu, ya Allah Bapa yang kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam memelihara, melindungi, menjaga kami, sehingga jika saat ini kami ada sebagaimana kami ada, dan kami sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam perenungan akan firman-Mu, kiranya Tuhan tetap beracara, memberkati dan mengurapi kami semua, sehingga kami dapat menikmati terang firman-Mu di dalam pertolongan daripada kuasa Roh-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua di dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Menjelang Kenaikan Yesus. Apa yang Yesus kerjakan dan apa yang Yesus ajarkan selama Yesus di bumi ini, dan khususnya menjelang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan renungkan bersama bagian ini. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan ayat yang kedua berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini sebagai kalimat pembuka di dalam surat Kisah Para Rasul ini, yang penulisnya adalah Lukas. Ya, buku yang pertama yang dimaksud adalah Injil Lukas yang ditulis oleh Lukas. Dan buku yang kedua yang dimaksud yaitu Kisah Para Rasul ditulis oleh penulis yang sama, di mana Lukas ingin mengingatkan apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus menjelang kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum ia naik ke surga, ia memberikan perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, ini yang dituliskan oleh Lukas membicarakan tentang setelah kebangkitan Yesus dan sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Setelah kebangkitannya, dia berulang-ulang menunjukkan dirinya kepada para rasul, kepada orang-orang percaya, bahwa dia telah selesai dalam penderitaannya, menyelesaikan penderitaannya, pengorbanannya di kayu salib. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia bangkit. Banyak tanda-tanda yang membuktikan bahwa ia bangkit, yaitu peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Banyak tercatat tanda-tanda yang membuktikan. Menunjukkan dirinya, tangannya yang berlubang paku, lambungnya yang bekas tikaman tombak. Itu semua tanda-tanda kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan tanda-tanda yang mereka juga tahu dan alami di tempat yang tertutup, di tempat yang terkunci, tiba-tiba Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka dan selalu menyampaikan salam damai sejahtera bagimu. Itu pengalaman peristiwa yang dialami oleh para rasul tentang kebangkitan Kristus
dan apa yang disampaikan kepada para rasul menjelang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan, ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Menjelang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, fokus pembicaranya yaitu tentang kerajaan Allah. Tentang perkara-perkara surgawi. Nah, ini hal yang terpenting yang perlu kita umat manusia pahami. Jika bukan Tuhan Yesus yang menerangkan, memberitakan tentang kerajaan Allah, tidak ada seorang pun yang mengerti adanya kerajaan Allah. Jika bukan Tuhan Yesus yang menjelaskan secara rinci tentang kasih dan kebaikan Allah, tidak ada orang yang mengerti tentang kebaikan Allah. Jika bukan Tuhan Yesus yang menjadi korban penebusan dosa bagi umat manusia, tidak ada orang yang dapat menikmati besarnya kasih Allah. Nah, ini hal yang perlu kita renungkan bersama-sama, yaitu tentang kerajaan Allah. Dari sebab itu, peran atau respon kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengingatkan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-1 dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tulisan yang dimaksud, pesan yang dimaksud oleh Paulus, bukan kita mengalami kebangkitan setelah kita meninggalkan dunia ini, tetapi mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus melalui lambang baptisan air. Kita menenggelamkan, menguburkan kehidupan lama kita di dalam kematian Kristus Yesus, dan kita mengalami kebangkitan di dalam kelahiran baru, di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini yang dimaksud oleh Paulus. Menunjuk kepada siapa? Kepada kita semua umat pilihan Tuhan. Kepada kita semua umat tebusan Tuhan. Kita menjadi umat tebusan Tuhan harus mengarahkan, memfokuskan kepada perkara-perkara yang di atas. Pada perkara-perkara kerajaan Allah. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saat ini, Tuhan Yesus tidak ada lagi di bumi. Ada di mana? Ada di dalam kerajaan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa pemikiran kita harus difokuskan kepada perkara-perkara yang di atas? Di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati, mematikan hidup lamamu, menanggalkan hidup lamamu, dan hidup sebagai ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Sehingga dikatakan di sini, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ini menjadi satu gambaran. Kita sebagai ciptaan baru, kita ini harus intim masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Tinggal di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus. Nah, sebagai ciptaan baru, kita harus punya satu kehidupan yang betul-betul mengalami perubahan. Perubahan dimulai dengan pemikiran kita. Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan hal-hal tentang kerajaan Allah, bukan tentang kerajaan yang di bumi ini. Memikirkan perkara-perkara yang di atas untuk menumbuhkan, mengembangkan minat kerinduan kita kepada perkara-perkara surgawi. Ya, kalau kita tidak pernah pikir tentang perkara-perkara surgawi, kita tidak pernah punya keinginan, ketertarikan, bahkan kerinduan untuk perkara-perkara surgawi itu. Karena kita nggak pikir itu. Tetapi Paulus mengajarkan supaya kita mengarahkan pikiran kita
kepada perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Kenapa? Kalau kita berpikir banyak tentang hal-hal yang di bumi, hal-hal yang di dunia ini, maka kita akan masuk dan tertarik kepada perkara-perkara duniawi. Ketertarikan kita mengakibatkan kita terikat dengan perkara-perkara yang bersifat dunia. Coba aja, makin kita pikirkan hal yang dunia ini, makin kita tertarik dengan perkara-perkara dunia. Sekalipun memang kita menyadari berita-berita yang kita dengar tentang perkara-perkara dunia ini adalah berita yang menggelisahkan, bahkan menakutkan. Tetapi ketika kita berpikir tentang perkara-perkara dunia, timbul kerinduan, timbul keterikatan, timbul ambisi untuk memiliki dunia. Nah, bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Mulai dari pola pikir kita. Kita sudah diubahkan dalam kasih karunia Allah menjadi ciptaan baru. Apa yang baru? Pemikiran yang baru. Hatinya yang dibaharui. Tubuhnya, ya memang tubuh kita ini. Masih sama tubuhnya. Tetapi sesuatu yang baru terjadi di dalam diri kita. Yaitu roh dan jiwa kita. Dibebaskan dari dosa. Sehingga kita bisa berpikir tentang perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi. Nah, ini yang diarahkan oleh Rasul Paulus. Mengingat bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan ajarkan tentang kerajaan Allah. Mari kita renungkan, kita pikirkan, kita rindukan tentang kerajaan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Sebab dengan demikian kita berpengharapan tentang kerajaan Allah. Di dalam Kolose 3 ayat yang keempat dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ini pengharapan kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, apabila Kristus menjadi juru selamat yang menghidupkan kita, menghidupkan rohani kita. Tadinya rohani kita mati, tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi karena kita menghargai korban penebusan Yesus Kristus, kita dimerdekakan dari belenggu dosa, kita dapat hidup dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Ini yang dimaksud dengan Kristus yang adalah hidup kita. Kristus yang adalah dasar landasan kehidupan kita. Menyatakan diri kelak. Kristus yang naik ke surga, yang nanti hari-hari ke depan akan kita alami kenaikan Tuhan Yesus, Dia pun akan datang kembali. Menjemput saleh-saleh. Sehingga terjadi pertemuan di udara. Ya. Nah, ketika Yesus Kristus menyatakan diri, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan. Dalam suasana yang begitu mulia. Begitu agung, begitu mulia. Tidak ada kemuliaan di bumi ini yang bisa mensetarakan kemuliaan kerajaan surga. Tidak ada kenikmatan kepuasan di bumi yang dapat memuaskan kita ketika kita menikmati kemuliaan surgawi yang kekal. Nah, inilah ibu bapak saudara terkasih, harus menjadi kerinduan kita, harus menjadi pemikiran kita. Puji syukur kepada Tuhan. Lalu mungkin kita juga bertanya, kalau demikian, kalau kita memikirkan perkara-perkara surgawi, bagaimana dengan realita hidup di dalam dunia ini? Mungkin juga orang berpikir demikian. Kalau kita memikirkan kerajaan surga, kita kan masih hidup di bumi ini. Bagaimana dong kita? Masa kita mau hidup dalam pemikiran-pemikiran surgawi yang di atas sana, sedangkan kita hidup realita di bumi ini? Kita akan lihat kesaksian daripada rasul lain, yaitu Petrus. Dia katakan demikian di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-5.
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ini kesaksian Petrus kepada orang-orang percaya. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Kita ini yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang terselubung di dalam Kristus Yesus, di dalam Allah, Allah yang memelihara kita. Allah yang melindungi kita. Kita harus benar menyadari keberadaan kita saat ini. Jika kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup, kita masih terpelihara, sesungguhnya itu karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Allah yang mencipta umat manusia, Allah yang mencipta seluruh alam semesta, segala yang ada, segala yang hidup, itu Allah yang menciptakan. Dan manusia dicipta Allah adalah manusia yang dicipta secara istimewa, serupa dengan rupa dan gambar Allah. Allah bertanggung jawab atas ciptaannya, terlebih atas orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, kita yakin selama kita di bumi ini ada pemeliharaan Allah. Jangan sampai kita terjebak bahwa kita dengan kekuatan kita, pengalaman kita, semangat kita, fokus kita untuk bekerja di bumi ini, untuk mempertahankan hidup kita, kita bisa hidup selama-lamanya. Jangan kita andalkan lagi kekuatan kita. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus, mari kita pikirkan perkara-perkara surgawi, tidak berarti kita lepas dan cuek terhadap perkara-perkara duniawi. Tidak. Ketahuilah dan nikmati bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, ada kekuatan Allah yang memelihara kita. Dari sebab itu, di dalam 1 Petrus 6 ayat 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Petrus katakan, bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal apa? Karena kita tahu, kita yakin, kita percaya, selama kita hidup dalam dunia ini, dipelihara oleh kekuatan Allah. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita mengerti. Dan ini pula yang harus kita imani. Bahwa kita hidup dalam dunia ini, ada kekuatan Allah yang memelihara kita. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kita bisa mensyukur selama kita bisa bernafas. Coba aja kalau kita hitung kalkulasi oksigen, udara yang kita hirup ini. Kita kan tidak pakai alat pembantu pernafasan. Coba kalau kita sudah harus menggunakan alat bantu pernafasan, itu mulai dihitung itu berapa nilainya, berapa biaya. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup membayar anugerah kehidupan. Hangatnya sengatan matahari yang membuat kita bisa hangat. Dan banyak kasih karunia yang Allah sudah anugerahkan. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, kita dapat mensyukuri semuanya. Dari sebab itu ketika kita ingat akan anugerah Tuhan yang besar, akan pemeliharaan Allah yang kuat dalam hidup kita, bergembiralah. Sekalipun dikatakan, sekarang ini seketika kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Memang, sebagai orang-orang percaya, kita tidak luput dari pencobaan demi pencobaan. Karena apa? Karena ada si pencoba, karena ada si penggoda, yaitu kuasa kegelapan, yaitu iblis, yang terus mencari waktu untuk menyeret kita jauh dan keluar dari persekutuan dengan Allah. Keluar dari kekuatan pemeliharaan Allah. Itu iblis selalu melalui godaan, melalui pencobaan-pencobaan. Tetapi ketahuilah,
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, puji syukur pada Tuhan. Segala sesuatu jika kita pahami, kita betul-betul dapat menikmati sukacita di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi lain halnya, kalau kita tidak paham, kalau kita tidak mengerti, bagaimana kita dapat menikmati sukacita di dalam Tuhan? Bagaimana kita dapat berbahagia di tengah pergumulan hidup yang kita alami? Hanya ketika kita membuka hati tentang apa yang dipesankan oleh Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, terlebih ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Ketika kita merenungkan, ketika kita merindukan, ketika kita menggumulkan semuanya itu, ketika kita memahami, baru kita dapat menikmati sukacita di dalam kasih karunia. Puji syukur pada Tuhan. Iman kita perlu dimurnikan. Proses yang kita alami, proses yang kita jalani ini, sebetulnya proses untuk memurnikan iman percaya kita. Iman itu harus dimurnikan. Iman harus bertumbuh. Iman harus dipelihara. Iman harus dimurnikan. Untuk apa? Mencapai satu titik yang membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Itu ketika Tuhan menyatakan diri. Lalu selama kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup dalam anugerah demi anugerah. Setiap hari kita akan mengalami anugerahnya. Kita akan mengalami pemeliharaannya. Kita akan mengalami perlindungannya. Sampai pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sampai pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Bisa Yesus menyatakan diri saat datang di awan-awan. Sehingga kita yang masih hidup di dalam dunia ini diubah seketika untuk naik menyongsong Dia di awan. Atau juga bisa Yesus Kristus menyatakan dirinya dalam menjemput kita pribadi demi pribadi. Ya, ketika kita harus meninggalkan dunia ini, orang yang menantikan kerinduan kerajaan Allah, dia dijemput oleh malaikat Tuhan. Dia berjumpa dengan juru selamat. Puji syukur kepada Tuhan. Itulah satu jaminan kepastian. Sehingga di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Tujuan iman kita, keselamatan jiwa. Bukan tujuan iman kita untuk kenyamanan tubuh kita. Bukan. Sebagai orang percaya, kita harus merindukan ada kerajaan Allah yang kekal. Dan itulah tujuan iman kita. Agar kita beroleh keselamatan kekal dan tinggal di dalam surga yang mulia. Di dalam kerajaan yang mulia. Biarlah iman pengharapan kita menjelang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mengobarkan semangat roh yang menyala-nyala untuk kita tetap tekun setia berpengharapan kepada perjanjian Allah yang kekal. Puji Tuhan, biarlah melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini menjadi kekuatan, penghiburan, pengharapan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Firman-Mu hidup, Allah Roh Kudus berbicara memberkati seluruh pendengar Maestro, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, agar kami tetap teguh menghadapi berbagai pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak Sobat terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.